Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat RK Channel yang saya cintai, saya banggakan. Pertanyaan pagi ini yang ingin saya sampaikan, ingin saya tanyakan, sudahkah Anda tadi melaksanakan sholat subuh secara berjamaah? Kenapa ini saya tanyakan? Karena sangat penting. Sholat subuh berjamaah dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Nu'aim, Imam Abu Nu'aim dan At-Tirmidzi, beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, afdalus sholawati indallahi ta'ala sholatus subhi yaumal jum'ati ma'al jama'ati. Bahwa sholat yang paling utama menurut Allah subhanahu wa ta'ala adalah melaksanakan sholat subuh pada hari Jumat secara berjamaah. Kebetulan pagi ini hari Jumat yang sangat cerah. Kalau tadi kita sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, alhamdulillah, semoga amal kita benar-benar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada kita sesuai dengan tingkatan kesulitan kita. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim disampaikan, Khazainul Muna ala Qanatiril Mihan, bahwa gedungnya keluhuran, gedungnya derajat yang tinggi akan bisa kita peroleh melalui berbagai macam cobaan ataupun ujian. Di antara sholat berjamaah itu yang paling berat adalah jamaah sholat subuh. Maka tidak heran dalam hadis lain disebutkan pahala sholat subuh secara berjamaah itu seperti melaksanakan sholat sunat satu malam. Ini luar biasa. Sholat sunat satu malam itu gambarannya kita sholat isya, selesai sholat isya langsung sholat sunat, sholat sampai dengan masuk waktu subuh. Kira-kira siapa yang mampu? Saya sendiri terus terang angkat tangan kalau mau sholat, suruh sholat sunat sampai dengan waktu subuh. Seumur-umur mungkin nggak akan mampu melaksanakan. Buru-buru sholat sunat sampai subuh. Sholat taraweh saja kita cari mana yang lebih cepat, mana imam yang lebih cepat yang kita ikuti. Kalau imam yang lambat ya sudah, besok lagi kita makmumnya. Ini Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul adil memberikan pahala sesuai dengan tingkat kesulitan kita. Oleh karena itu, ulama kita, Imam Nawawi yang terkenal, Imam Nawawi Al-Bantani, beliau termasuk salah satu ulama Indonesia
yang mukim di Mekah, di Masjidil Haram, menjadi mufti, bahkan menjadi salah satu imam di Masjidil Haram. Beliau adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Tangqihul Qaul menyampaikan tentang urutan ataupun tingkatan derajat sholat berjamaah. Setelah subuh pada hari Jumat, beliau menyampaikan pahala tertinggi sholat jamaah yaitu sholat subuh selain hari Jumat. Di tingkatan ranking kedua, ranking pertama jamaah sholat subuh hari Jumat, ranking kedua jamaah sholat subuh selain hari Jumat. Ranking ketiga jamaah sholat isya. Nah ini kalau jamaah sholat isya, dalam hadis disampaikan bahwa sholat isya berjamaah itu pahalanya seperti sholat sunat setengah malam. Kalau subuh itu 1 malam, isya itu separuhnya, 50%-nya. Di bawah jamaah sholat isya yaitu jamaah sholat asar. Tingkat kesulitannya semakin berkurang. Di bawah jamaah sholat asar yaitu jamaah pahala berjamaah sholat duhur. Dan yang paling rendah adalah pahala sholat maghrib secara berjamaah. Ini sholat maghrib berjamaah itu pahalanya, tingkat kadar pahalanya itu yang paling rendah. Kenapa? Karena maghrib itu paling mudah. Maghrib itu kan orang kerja sudah pulang, sudah mandi, keadaan sudah bersih. Waktu maghrib nggak ada orang sibuk, nggak ada orang tidur. Kalau kemudian ikut jamaah itu tidak terlalu sulit. Beda dengan subuh, beda dengan isya. Isya walaupun berdekatan dengan maghrib, tapi kalau selesai isya kita pulang, ya sudah. Mau berangkat lagi ke masjid, mendengar adzan isya itu cukup berat. Itu tingkatan sholat pahala, sholat berjamaah sesuai yang disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi kalau boleh kita gambarkan, sholat berjamaah subuh itu seperti umpamanya emas itu yang 24 karat. Ini yang emas paling paling bersih, paling murni, itu 24 karat. Jadi kita mendapatkan emas 24 karat kalau jamaah sholat subuh. Jamaah sholat isya, ya di bawahnya lah kita diberi mendapatkan emas yang 20 karat. Di bawahnya lagi jamaah sholat asar, ya bisa jadi umpamanya kita mendapatkan emas yang berat atau yang kadarnya adalah 15 karat. Di bawahnya lagi jamaah sholat duhur, ya ibaratnya emas yang 10 karat. Di bawahnya lagi jamaah sholat maghrib, itu ibaratnya emas yang 5 karat. Ini jamaah maghrib saja cuma dapat 5 karat. Lah apalagi yang nggak berjamaah, yang nggak sholat, itu bisa-bisa cuma sekarat lah. Ini kan yang repot. Jadi marilah monggo kita sangat penting dalam ikut melaksanakan sholat secara berjamaah. Bahkan dalam hadis diceritakan ada seorang zaman sahabat yang buta, sahabat yang matanya tidak bisa melihat. Suatu ketika dia sowan kepada Nabi, yang intinya dia matur, "Ya Rasul, saya keadaan buta, tidak bisa melihat. Kalau ke masjid saya tidak ada yang menuntun. Saya mohon keringanan
mohon diringankan untuk sholat di rumah, tidak ikut berjamaah. Akhirnya Nabi, ya sudah, silahkan sholat, kamu sholat di rumah. Maka sahabat itu pamitan, dia keluar. Tapi begitu baru sampai di luar rumah dipanggil lagi sama Nabi, mas ini tolong bentar, tolong. Ada apa ya Rasul? Kamu kalau di rumah dengar azan apa tidak? Ya dengar, kalau di rumah ya tetap dengar. Kalau kamu dengar azan ya berangkat ke masjid. Saya nggak tahu caranya seperti apa. Yang penting selama kamu dengar azan, ayo berangkat ikut jamaah di masjid. Ini Masya Allah, Nabi sangat mendorong orang buta pun sampai-sampai tetap diperintahkan berjamaah ke masjid. Maka ada kisah, ada setan yang usil. Ada setan yang usil. Jadi ada orang buta zaman Nabi, orang yang tidak bisa melihat. Ini wallahu alam, entah ini kisah zaman Nabi atau kisah salafus salihin. Saya sedikit agak lupa, cuma yang jelas kisahnya ada seorang tunanetra, dia sudah rutin ikut sholat berjamaah. Suatu ketika dia mau berangkat jamaah, yang nuntun nggak ada, yang nuntun lagi pergi, dia cari tongkatnya juga nggak ketemu. Akhirnya dia nekat berangkat ke masjid tanpa ada yang nuntun, tanpa membawa tongkat. Dia berangkat pelan-pelan. Di tengah jalan ternyata orang itu kepleset, jatuh dia. Tapi bisa berdiri, meneruskan sampai ke masjid, ikut sholat berjamaah. Lain waktu sekian lama terjadi lagi kasus seperti itu. Dia mau berangkat berjamaah, nggak ada yang nuntun, tongkatnya juga dicari-cari nggak ketemu. Akhirnya dia berangkat, nekat keluar dari rumah. Begitu keluar dari rumah, ada orang yang menghampiri. Dia bilang, "Kek, mau ke masjid?" "Iya mas, ini saya mau ke masjid." "Ayo kek, saya tuntun." Karena dituntun oleh seorang pemuda, di tengah jalan ngobrol. "Kamu siapa mas?" "Ya saya kakek nggak perlu tahulah, yang penting ayo saya antar ke masjid." "Enggak, saya itu paham orang sini semua, walaupun saya nggak melihat, saya paham suaranya. Lah suara Anda itu saya nggak pernah dengar. Jujur saja Anda rumahnya mana?" Akhirnya setelah didesak, pemuda itu ngomong, "Maaf kek, sebetulnya saya itu iblis, saya itu setan." Loh, kok kenapa kok ada iblis, ada setan? Bener? "Iya kek." "Lah kenapa? Apa alasannya ada setan, kamu kok mau nuntun saya mau berangkat ke masjid?" Akhirnya iblis itu ngomong, "Begini kek, saya itu berangkat nuntun jenengan karena apa? Karena saya tahu berapa lama tempo waktu yang lalu jenengan berangkat ke masjid, nggak ada yang nuntun, nggak bawa tongkat, akhirnya jenengan terpeleset." "Oh iya betul." "Lah itu saat jenengan terpeleset itulah Allah mengampuni dosa jenengan sampai 50%, separuh dosa jenengan diampuni oleh Allah. Alhamdulillah." Lah ini jenengan mau berangkat ke masjid lagi nggak ada yang nuntun, saya rugi. Nanti kalau jenengan kepleset lagi, dosanya habis, saya yang rugi. Saya berusaha biar jenengan dosanya banyak, malah diampuni Allah, dihapus cuma gara-gara terpeleset berangkat ke masjid. Nah ini sebagai motivasi kita, motivasi bahwa marilah kita
rajinkan sholat berjamaah, lebih-lebih di masjid, apalagi sholat subuh, dan terlebih lagi pada hari Jumat. Itulah para pemirsa RQ Channel yang saya cintai, sedikit motivasi pencerahan di pagi hari ini tentang pahala sholat berjamaah. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.